menimbulkan persoalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome review ala Noi. Sebenarnya masih sih di welcome my channel Noi Redbab, tapi di sini aku akan review beberapa sudut pandang yang mungkin setelah lihat video ini kamu bisa berpikir atau nambah pikiran atau bisa memberi inspirasi dan motivasi. Kita akan bahas tentang tantangan global saat ini. Ayo, kita harus bersiap-siap. Kita tahu, tapi sebelum kamu tahu, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar aku semangat terus bikin videonya karena ini semua gratis. Bisa komen di kolom di bawah kalau misalkan mau ada request aku bahas apa. Silahkan. Oke, kita kembali lagi ya ke pembahasannya. Tantangan global dan kita harus bersiap-siap untuk menghadapi tantangan global di masa yang akan datang dan sudah bisa dirasakan saat ini. For your information guys, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa berakhirnya status pandemi COVID-19 sebagai kejadian darurat kesehatan publik bukanlah akhir dari tantangan global yang harus dihadapi oleh suatu negara. Tapi hal ini menjadi problematika karena kita akan menghadapi tantangan global yang baru. Perkembangan dinamika global yang sedemikian cepat pasca pandemi telah menciptakan kompleksitas. Jadi kayak kompleks tuh kayak banyak gitu kan. Jadi unsur-unsur sektornya banyak. Yang tentunya ini berat dalam tahun-tahun sekarang dan ke depan. Ada 4 tantangan besar yang akan dihadapi oleh Indonesia maupun negara-negara di dunia atau yang lainnya menurut Ibu Menteri Keuangan. Yang pertama, ketegangan geopolitik menjadi tantangan paling berat. Meningkatnya tensi geopolitik menyebabkan perubahan signifikan ke arah kebijakan ekonomi negara-negara besar menjadi inward looking. Akibatnya dunia semakin terfragmentasi dan tren globalisasi berubah menjadi deglobalisasi. Jadi kita tahu ya, contohnya kayak Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Palestina dan Israel masih terus berlangsung dan itu akan menyebabkan kepada sektor perekonomian. Jadi biasa negara-negara itu melakukan aktivitas ekspor dan impor dengan adanya ketegangan geopolitik akan berdampak. Kita tahu bahwa konflik itu tidak akan bisa selesai 1 bulan 2 bulan, bahkan Palestina dan Israel tuh udah dari zamannya Pak Soekarno udah tahu kan sampai sekarang gitu ya. Entahlah ya, tapi semoga kita doakan saja geopolitiknya nggak tegang-tegang banget di dalam negeri maupun di luar negeri ya. Jadi kita bisa hidup damai gitu kan. Beban-beban berkurang. Amin. Oke, yang kedua tantangannya yaitu mengenai kecepatan perkembangan teknologi digital. Perubahan teknologi informasi yang cepat membawa manfaat bagi masyarakat maupun efisiensi produksi. Namun di sisi lain guys, hal ini menghadirkan tantangan berupa penghematan tenaga kerja manusia secara masif, persoalan privacy dan keamanan cyber. Kita juga bahas sih tentang menghadapi AI dan dampak negatifnya. Dan kita tahu kita udah masuk ke teknologi yang kita tahu guys, UMKM sekarang tuh udah menurun gitu sejak tergantikannya TikTok shop gitu kan. Pasar-pasar sepi gitu kan. Kita bisa online, bisa tahu mana online shop yang recommended, mana online shop yang punya barang murah. Dengan semudah itu kita bisa melakukan berbelanja online, memesan makanan. Jadi ya UMKM yang di pasar-pasar itu sepi, kecuali mungkin dari sayuran dan juga buah-buahan dan lainnya juga nggak terdampak banget ya, masih ada orang yang ke pasar belanja. Tapi untuk beli kebutuhan kayak fashion, skincare itu udah bisa banget kita, apalagi kan sekarang udah ada gratis ongkir gitu ya. Jadi kita udah nggak belanja di supermarket maupun di pasar, online aja, apalagi dapat potongan harga. Nah itulah tantangan terbesarnya gitu dengan teknologi-teknologi sekarang yang sudah persaingan dagangnya tuh udah sangat-sangat ketat gitu guys. Sementara itu tantangan terakhir yaitu pandemi seperti COVID-19 yang membutuhkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Tentang COVID-19 suatu saat bisa terjadi pandemi lagi dan harus siap siaga dalam hal apapun itu. Tapi semoga jangan sampai ya guys ya. Karena kalau itu tuh aduh, udah pusing kalau ada pandemi-pandemi itu bisa merugikan berbagai sektor dan merugikan orang-orang yang kita sayang gitu. Jadi kita kehilangan orang-orang yang kita sayang. Jangan sampai pandemi lagi. Dan saat ini pun laju inflasi global yang belum kembali ke level normal masih rendah, menyebabkan suku bunga acuan global cenderung tertahan pada tingkat tinggi. Kita tahu suku bunga tuh berpengaruh banget ketika kita mau KPR rumah, ada bunganya juga mahal. Tapi yang harus kita waspadai dengan suku bunga ini, gimana ya, suku bunga tuh kan naik, tapi kita ditawarin buat ngutang gitu. Tawarin buat ngutang, suku bunga naik, kita bayar bunga. Jadi, gimana ya, aku sih beruntung juga sih kayak adanya pay letter gitu, bisa punya ini punya itu kan dengan nyicil. Kalau enggak, ya gimana kapan punya gitu. Tapi dengan apa ya, dengan kemudahan itu, kita sukanya ngutang itu buat biaya konsumtif gitu, kayak beli tiket konser, beli baju, beli makanan yang kita sebenarnya nggak butuh-butuh banget gitu, beli hobi gitu dengan ngutang. Itulah, jadi sandang, pangan, papan tuh udah terpenuhi, tapi yang belum terpenuhi nih
gaya hidup jadinya ngutang, jadinya konsumtif, dan banyak orang terjerat pinjol. Generasi milenials tuh banyak terjerat pinjol karena ya gaya hidup yang mewah, bukan mewah ya, maksudnya kayak misalkan tren hijab please cat gitu, hijab apa ya yang kayak gitulah, pasmina, hijab ini, hijab itu, jadi pengen beli. Iya ya, kayak kita numpukin barang-barang yang sebenarnya nggak butuh-butuh banget tapi kita beli. Ya itulah tantangan global yang kita hadapi, dan kita masih terus disodor-sodorin buat ngutang. Di sisi lain kita tuh kayak nahan gitu ya, menahan diri, tapi ada orang yang telepon, gunakan dana yang sudah tersedia di rekening Anda sebesar bla bla bla. Ya menurut aku ya, kenapa aku selalu wanti-wanti sama orang-orang terdekat yang bilang, kalau bisa kamu jangan ngambil uang di bank. Kita ngambil uang ibarat 100 juta, kita harus balikin 200 juta selama misalkan paling lama 10 tahun atau 20 tahun. Itulah, dengan kita ngambil, cicilan kita tetap sama sampai akhir, tapi dari tahun-tahun berikutnya akan terus ada kebutuhan, barang mahal, biaya hidup mahal, jadi gajinya tetap segitu-gitu aja, biaya hidupnya naik, utangnya juga nggak berkurang, jadi ya kelimpungan, capek sendiri. Oke, thank you so much udah nonton video ini. Kita ketemu di next video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.